Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danisa Wiza Eka Putri dengan 3 digit NIM terakhir 089. Mohon izin untuk menyampaikan materi semantik selama 1 semester ini dengan ringkasan materi semantik materi 1 sampai materi 10. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Materi yang pertama adalah pengantar dan hakikat semantik. Semantik sebagai cabang utama linguistik yang memperkenalkan makna sebagai objek utama bahasa. Semantik juga mengkaji makna sebagai objek utama dalam kajian bahasa, yang merupakan unsur internal bahasa bersama fonologi, morfologi, dan sintaksis. Semantik juga menjembatani bentuk bahasa atau simbol dengan konsep mental penunturnya. Makna bersifat abstrak, konvensional, dan berbeda dari bentuk bahasa itu sendiri. Materi selanjutnya adalah konsep umum dan etimologi semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yakni sema atau tanda, dan semino, yakni melambangkan, berkembang melalui tradisi linguistik Prancis dan Inggris. Hubungan signifian, penanda, dan signifi atau petanda menurut Ferdinand de Saussure membentuk dasar tanda bahasa. Tanda bahasa bersifat arbitrer yang artinya tidak ada hubungan alamiah antara bentuk dengan makna. Konvensi sosial menjadikan tanda bahasa disepakati dan digunakan bersama dalam komunitas tutur. Materi selanjutnya ada jenis-jenis semantik berdasarkan aliran. Yang pertama ada semantik behaviorisme yang artinya makna sebagai stimulus dan respon. Lalu ada semantik deskriptif yang artinya makna sinkronis tanpa penilaian normatif. Lalu ada semantik struktural yang artinya relasi formal antar kata dalam sistem. Lalu ada semantik logika yang artinya makna diuji lewat kebenaran proposisi. Lalu ada semantik generatif, yakni hubungan sintaksis dan semantik. Lalu ada semantik gramatikal yang artinya makna muncul akibat tata bahasa. Lalu ada semantik historis yang artinya makna kata berubah sepanjang waktu. Dan yang terakhir ada semantik leksikal yang artinya makna murni kosakata dalam kamus. Selanjutnya ada penerapan semantik pada tataran mikro dan makro. Yang pertama ada mikro berupa beberapa tataran. Pertama ada fonologi, yakni pasangan minimal seperti P dan B. Yang kedua ada morfologi atau afiksasi mengubah makna. Ada sintaksis atau urutan kata menentukan makna. Dan ada wacana, yakni kohesi dan koherensi teks. Lalu untuk tataran makro terdapat leksikografi atau penyusunan kamus berbasis makna, ada linguistik komputasi seperti NLP, chatbot, dan analisis sentimen. Lalu ada linguistik lanskap, ini berupa makna bahasa di ruang sosial dan publik. Materi selanjutnya ada segitiga semiotika Ogden dan Richard, terdiri atas simbol, konsep, dan rujukan. Simbol berarti bentuk kebahasaan formal, kata atau ungkapan. Konsep berarti gagasan mental yang terletak di pikiran. Acuan yang berarti objek nyata di luar dunia atau di dunia luar. Untuk hubungan simbol dan konsep itu hubungannya langsung dan intensif, sedangkan hubungan simbol dan referen itu tidak ada hubungan langsung, tapi harus melalui konsep terlebih dahulu. Materi selanjutnya ada 4 aspek makna menurut Richard. Yang pertama ada pengertian, merupakan inti informasi objek yang disampaikan dalam tuturan. Yang kedua ada perasaan, yakni sikap emosional pembaca terhadap topik yang dibicarakan. Yang ketiga ada nada, atau sikap pembicara terhadap pendengar dan relasi sosial yang terbentuk. Yang terakhir atau yang keempat ada tujuan, yakni efek atau hasil yang ingin dicapai melalui komunikasi. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis makna secara komprehensif. Sesuai dengan PPT yang telah dibagikan, terdapat 35 jenis makna. Namun, tidak saya cantumkan semua pada penjelasan kali ini, melainkan saya akan mengelompokkan jenis-jenis makna yang ada 35 tersebut berdasarkan karakteristik dan penggunaannya dalam bahasa.
Jenis makna yang pertama ada makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kata secara mandiri dalam kamus, sedangkan makna gramatikal muncul akibat proses gramatikal seperti afiksasi atau konteks kalimat. Lalu ada jenis referensial dan non-referensial. Makna referensial memiliki acuan nyata di dunia, sedangkan non-referensial tidak memiliki acuan konkret, contohnya kata dan atau. Lalu jenis makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dasar atau lugas sesuai kamus, sedangkan makna konotatif adalah makna yang mengandung nilai rasa, asosiasi, atau makna tambahan yang bersifat subjektif. Jenis makna selanjutnya adalah jenis makna luas atau generalisasi dan jenis makna sempit atau spesialisasi. Generalisasi itu makna kata yang meluas dari makna asal. Kebalikannya, kalau spesialisasi itu makna kata yang menyempit dan memiliki arti lebih khusus dari makna aslinya. Jenis makna selanjutnya ada jenis makna umum atau generik versus jenis makna khusus atau spesifik. Makna generik itu mencakup kategori luas, misalnya hewan, sedangkan makna spesifik itu merujuk pada entitas tertentu, misal kucing. Lalu ada makna deiktis, itu makna yang rujukannya berubah sesuai dengan konteks penutur, waktu, dan tempat. Contohnya, kata saya, di sini, dan kemarin, memiliki rujukan berbeda tergantung siapa yang berbicara, kapan, dan di mana tuturan itu sedang berlangsung. Materi selanjutnya adalah perubahan makna dan faktor penyebabnya. Yang pertama ada faktor internal, itu perubahan makna yang berasal dari dalam bahasa itu sendiri, meliputi intonasi atau perbedaan tekanan mengubah makna, ada afiksasi atau penambahan imbuhan menggeser makna dasar, dan ada reduplikasi, itu pengulangan kata yang membentuk makna baru. Selanjutnya ada faktor eksternal, itu perubahan makna yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi. Contohnya, kata selancar dari olahraga air menjadi aktivitas di internet. Perubahan sosial, budaya, serta faktor psikologis atau emotif seperti eufemisme yang merupakan memperhalus makna dan disfemisme yang merupakan memperkasar makna. Untuk materi selanjutnya ada hubungan makna dan relasi leksikal. Yang pertama itu ada sinonim dan antonim. Sinonim itu merupakan kemiripan makna antara dua kata atau lebih. Contohnya pintar, cerdas, dan pandai. Sedangkan antonim itu oposisi makna antara dua kata. Contohnya hidup dan mati, panas dan dingin. Selanjutnya ada homonim, homofon, dan homograf. Homonim merupakan kata berbeda makna tetapi memiliki bentuk, tulisan, dan bunyi yang sama. Contohnya bisa yang berarti racun dan bisa yang berarti mampu. Homofon yakni bunyi yang sama, tulisan berbeda. Lalu homograf merupakan tulisan sama namun bunyinya berbeda. Selanjutnya ada hiponimi dan hipernimi, yakni hubungan makna spesifik dan umum. Contohnya kucing adalah hiponim dari hewan. Lalu meronimi dan holonimi, yakni hubungan bagian dengan keseluruhan. Contoh atap adalah meronim dari rumah. Selanjutnya ada polisemi, yakni satu kata yang memiliki banyak makna yang masih saling berkaitan. Contoh, kata kepala yang bisa berarti kepala manusia atau juga bisa menjadi kepala sekolah. Dan yang terakhir ada ambiguitas, yakni makna ganda yang menimbulkan ketaksaan. Dan redundansi, yakni pengulangan makna yang berlebihan dalam ujaran. Untuk materi selanjutnya ada 4 prinsip utama hubungan makna. Yang pertama ada inklungsi, yang merupakan hubungan hierarkis di mana makna satu kata mencakup makna lain. Lalu ada bersinggungan, yakni dua makna memiliki irisan dalam konteks tertentu meski tidak sepenuhnya sama. Lalu ada komplementer yang memiliki pengertian oposisi biner yang bersifat eksklusif dan tidak ada nilai tengah. Yang terakhir adalah hubungan makna tumpang tindih, yakni dua kata berbagi wilayah makna yang sama dengan nuansa pragmatis berbeda. Materi yang terakhir adalah komponen makna dan medan makna. Medan makna merupakan kelompok kosakata yang berkaitan berdasarkan konsep atau budaya. Contohnya kendaraan, warna, dan kekerabatan. Lalu untuk hubungan paradigma
matrik itu kata-kata yang dapat saling menggantikan dalam posisi yang sama. Sedangkan hubungan sintagmatik itu kata-kata yang muncul berdekatan dan saling melengkapi. Sehingga analisis komponen makna itu penguraian makna menggunakan fitur simetris biner bisa ditandai dengan plus dan minus untuk membedakan makna antar kata. Sekian materi semantik yang dapat saya jabarkan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.